Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayo ikhwah, pelajaran akhlak pada pagi ini adalah temanya iftira wal buhtan. Iftira wal buhtan. Iftira dan buhtan, dua istilah yang kita dapati dalam Al-Quran. Iftira itu artinya bohong. Iftira itu mengada-ada yang tidak ada. Dan buhtan itu sama juga, cuma lebih luas. Kalau iftira itu terbatas, kalau buhtan jangkauannya lebih luas. Sama artinya bohong. Al-iftira, masdar iftara yaftari iftiraan. Iftira itu adalah verbal nun, masdar dari iftara yaftari iftiraan. Wajan ijtama'a. Idza kadhiba, jika seorang kadzab, dusta. Kidban fariyan, ikhtalaqahu, jadi dusta yang dia buat-buat. Wal fira jam'u firyatin wahia kidbah. Itu secara bahasa. Mana iftira dalam istilah itu adalah al-iftira al-kidbu fi haqqil ghair bima la yartadihi. Yang namanya iftira adalah berdusta, menyampaikan tentang orang lain tidak sesuai dengan fakta. Ya, menyampaikan tentang orang lain tapi tidak sesuai dengan fakta. Berarti arahnya kepada nuduh ya, menuduh ya. Wa qala al-Kafawi al-iftira huwal azim minal kizbi. Iftira itu lebih besar daripada bohong. Yuqalu liman amila amalan fabalagha fi innala yafri fira. Wa mana iftara ifta'ala wa ikhtalaqa ma la yasihu ayyakuna. Jadi dia memperluas kebohongan. Ya, tentang orang lain, bukan tentang dirinya, tentang orang lain. Jadi ikhtalaqa mengada-ada sesuatu yang seharusnya tidak ada. A'amu mimma la yajuzu ayyuqalu wa la yajuzu ayyaf'ala. Tidak boleh dikatakan, tidak boleh dikerjakan. Seharusnya. Kemudian Imam Suyuti, iftira ikhtira'u qadiyatin la aslalaha. Iftira itu mengada-ada sesuatu, suatu berita, ya, suatu wacana yang tidak ada dasarnya. Itu mana iftira. Ya, jadi salah satu bentuk kajian adalah meneliti kata dalam Al-Quran. Jadi salah satu mukjizat Al-Quran itu adalah dalam bahasanya, ya. Tapi kalau kita kurang menguasai bahasa Arab, ya pelajaran ini nggak terlalu bermanfaat. Ya. Yang kedua buhtan. Ada kata buhtan dalam Quran. Nanti akan dibahas ayat dan hadisnya. Al-buhtan kizbu muftara. Sama aja, buhtan itu adalah dusta yang diada-ada. Dusta yang diada-ada. Jadi tadinya nggak ada, jadi ada. Apa itu artinya?
ia mengadakan dusta ya. Jadi membuat dusta, mendramatisir berita. Jadi dibuat min bahti rajul yabhatuhu bahtan wa bahatan wa buhtanan fahuwa bahat, orangnya namanya bahat. Qala alaihi ma lam yaf'alhu, dia mengatakan apa yang dia enggak kerjakan. Fahuwa mabhut ya. Wal bahita al batil alladhi yataharra min butlanihi. Jadi dia mengucapkan kata-kata yang batil. Makna buhtan secara istilah, al buhtan kizbu alladhi yabhutu sami'ahu. Buhtan itu adalah dusta yang membuat pendengarnya itu heboh, viral. Ya, kalau dusta biasa namanya iftira. Tapi kalau dipublikasikan luas, itu namanya buhtan. Yudahish wa yatahayyar, membuat orang bersikap dahsyat, ya, kuat, wa yatahayyar, dan bingung. Nah, jadi membuat berita yang membuat masyarakat bingung antara benar nggak benar. Wa huwa afhashul kizbi, buhtan itu adalah dusta yang paling buruk. Li'annahu idza kana an qasdin yakunu ifkan, kalau disengaja naik derajatnya menjadi ifkan. Jadi bohong itu ada anunya, ada level-levelnya. Ya, level rendah itu namanya kizbun. Naik iftira atau firyah. Naik lagi buhtan, naik lagi ifkun. Ifkun itu dosa apa? Dusta yang paling berat. Wa qala Qurtubi buhtan minal bahti wa huwa an tastaqbil akhaka bi an taqdhafahu bi dzambin wa huwa minhu bari. Buhtan itu kata Imam Qurtubi ya, Anda menghadapi orang sesamamu dengan menuduh berbuat dosa padahal dia tidak. Itu buhtan. Ini lebih kepada tuduhan tanpa bukti, singkatnya gitu. Tuduhan tanpa bukti. Al-farqu baina iftira wa buhtan wa ba'di sifat. Wah, ini enggak terlalu perlu ya, karena kajian bahasa ini. Sekarang dalil-dalil tentang iftira dan buhtan. Dalam surat 29 Al-Ankabut ayat 68. Surat 29 ayat 68. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba. Wa man azlamu, siapakah ya yang lebih zalim? Siapa yang paling zalim ketimbang orang yang mengada-ada, mengatasnamakan Allah, dusta. Mengada-ada dusta, mengatasnamakan Allah. Au kadzdzaba bil haqq, atau dia mendustakan. Dusta dan mendustakan beda ya. Bohong dan membohongi. Bedanya apa tuh? Ya sama dengan duduk dan mendudukkan. Kalau ada akhiran kan itu berarti berkaitan dengan orang lain. Kita bohong, dusta. Ditanya A, jawabnya B. Benar nggak? Enggak benar. Padahal benar. Ya, itu namanya bohong. Tapi kalau membohongkan, mendustakan, mengajak orang lain berbohong kayak dia, itu kan lebih berat. Ya kan? Nanti kalau ditanya, sebenarnya A jawabannya, kamu jawab B. Itu namanya mendustakan. Jangan bilang A. Apa tuh? Bahasa kitanya apa?
Bukan kalau saksi palsu sih dalam pengadilan. Ini merencanakan kebohongan. Nanti kalau ditanya, harusnya jawabannya A. Sesuatu jawabannya harus A, mestinya. Tapi kamu bilang B nanti ya. Jawab B. Tuh, itu namanya mendustakan. Kalau dusta diri dia sendiri, benar nggak? Padahal benar, enggak. Ngelihat nggak? Padahal ngelihat, enggak. Ya, itu namanya dusta. Tapi kalau mendustakan, kita ngajak orang lain berdusta. Jadi lebih parah, ya. Kalau sudah tingkatannya tadi tuh. Jadi ini kan dari sisi bahasa nih, penelitian bahasa. Kalau Anda tertarik dengan bahasa, ini sangat bermanfaat. Ya, tingkatan pertama kizbun. Kedua firyah atau iftara. Yang ketiga buhtan. Yang paling besar ifkun. Ifkun itu dusta yang menggegerkan, diviralkan. Itu pernah terjadi terhadap Aisyah. Tuduhan beliau skandal. Itu menghebohkan. Ya, itu disebut dengan ifkun, surat 24. Wa au kadzdzaba bil haqq, atau mendustakan kebenaran. Lamma ja'ahu, saat kebenaran itu datang pada dirinya. Ya, contohnya yaitu tadi, dusta. Nah, kita tahu yang benar, yang salah kita tahu. Tapi kita tutupi ketika ditanya orang, ya, kita tidak menjawab dengan sebenarnya. Bohong itu dalam pengertian yang sederhana adalah pernyataan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Dia ngomong nggak sesuai dengan kenyataan. Itu bohong, dusta, ngetuk, goroh. Ya kan? Goroh. Alaisa fi jahannam maswal lil kafirin, bukankah jahanam itu adalah tempat untuk orang kafir? Nah itu, jadi orang yang berdusta itu akan berakhir tempatnya di jahanam. Qala Ibnu Katsir menyatakan tafsir ini sebagai berikut. La ahadun asyaddu uqubatan mimman kadzdzaba 'ala Allah. Tidak ada orang yang lebih berat hukumannya ketimbang orang yang mendustakan atas nama Allah. Seperti belakangan ini viral kan? Ngaku memahami bahasa semut. Ngaku bisa kontak malaikat. Malaikat maut, malaikat mungkar dan nakir. Bisa di-call. Minta ampun lah. Saudara tahu orangnya? Orang Banten lagi. Iya, kufron. Modalnya cuma makoli aja. Jadi katanya bahasa semut, makoli. Itu bahasa semut itu. Bahasa jin apa lagi? Itu lagi diselidiki. Ya, tim MUI sudah turun. Kan dulu pernah juga meneliti zaitun tuh. Zaitun, udah beres zaitun. Berakhir dengan penjara. Dia khotib perempuan. Terus sholat Jumat pakai bangku. Kayak orang Jadi nggak duduk begini, kita kasih bangku. Khotibnya si khotib perempuan. Dan wajib pakai dasi. Nah itu diteliti, menyimpang, sudah dihukum. Nah sekarang ini si Gufran. Belakangan ini Saiful Karim nampak tidak banyak muncul. Apakah sudah didatangi MUI, lalu suruh jangan banyak ngomong kan? Ngawur kemana-mana. Nah sekarang Gufran, ada-ada aja itu.
Ya boleh jadi orang anu sih, mencari perhatian ya, sensasi supaya terkenal. Setelah terkenal kan modalnya cuma minta maaf. Tapi orang udah kenal dia, bisa ngontak anu malaikat maut gitu. Jadi jangan diperlakukan dengan kejam gitu loh. Kalau dia mau tugas ke sana itu kontak, saya kontak. Jangan, itu teman saya itu. Begitu pun malaikat mungkar dan nakir bisa dikontak sama dia. Ya, wani piro. Ujung-ujungnya ke situ sebenarnya. Inilah yang membuat risih ya. Jadi ahli-ahli agama itu terpaksa harus berbohong dalam upaya mencari nafkah. Sebenarnya sih, Anda bisa tunjukkan tahlil yang diada-ada. Tidak ada beritanya sebenarnya. Tidak ada berita dari Rasulullah. Tapi diada-ada. Ya. Nah, beginilah begitu. Itu sebenarnya dalam cara lain mencari nafkah. Kalau dia nggak begitu, siapa yang menghidupi dia? Semuanya nggak peduli. Ya, dari sisi itu kesian sebenarnya. Terpaksa harus bohong. Nah, tidak ada orang yang lebih berat hukumannya ketimbang orang yang berdusta mengatasnamakan Allah, membawa nama Allah. Ya, itu berat. Faqala innallaha auha ilai syai'an. Dia mengatakan sesungguhnya Allah mewahyukan kepadanya sesuatu. Walam yuha ilai syai'. Padahal tidak. Dia mengatakan saya mendapat wahyu. Padahal tidak. Nah itu orangnya sudah banyak. Lia Eden. Orang Lia Edan. Sudah dihukum. Terus siapa lagi ya? Muhammad Shadiq. Menerima wahyu katanya. Dia menyepi. Terus yang kemarin ini Pasundan ya. Meninggal tapi ya. Sunda. Emperor apa tuh? Ya. Dia bilang semua harus daftar sama dia kan. Harus daftar Inggris, Amerika tuh kalau mau lanjut harus daftar ke dia. Registrasi gitu. Kalau tidak tak hancurin gitu. Sunda Emperor dah. Empire itu. Ya itu. Meninggal tapi orangnya sudah meninggal. Sempat didatangi polisi ya. Nah, setelah itu ya dia sudah sempat didatangi polisi, dia udah nggak membuat pernyataan lagi, tapi dia cukup terkenal, diundang kemana-mana. Iya gitu, jadi pelawak jadi. Nah ini nggak boleh mengatasnamakan agama ya. Jadi sangat risih. Nah, ini makanya ini dibuat kode etik lah. Kalau itu faktornya kebodohan, itu bisa diluruskan lah. Jadi maksudnya Gufron ini harus didatangkan, dia ngaku bisa bahasa semut gitu. Sekarang semut lagi ngerubung gitu, suruh bubar contohnya. Bisa nggak? Bener nggak gitu? Harus gitu tuh. Siapa tahu memang benar dia bisa. Ya, sebab kalau dia bisa itu berarti kan kesaktian. Ya, yang bisa menarik wisatawan kan? Wah, dunia ini akan terkenal. Bisa diundang orang-orang kalau melihat orang bisa berbahasa semut. Contohnya begitu, bohong apa enggak gitu. Tapi kalau dia mengutip hadis bla 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 itu bohong. Sebab banyak ahli hadis kan. Kalau dia mengatakan bisa berbahasa semut, nggak ada yang bisa gitu. Jadi perlu diteliti. Tapi kalau hadis, banyak yang bisa. Oh, bohong itu. Jadi Ustadz Abdul Samad mengatakan dia bohong. Terus Adi Hidayat nggak benar dia ngomong. Itu sudah banyak kesaksian. Apa yang dia kutip gitu dari hadis, nggak ada. Makoli, mana ada makoli. Jadi udah error ya. Tapi walaupun error, ada muridnya juga sih. Wa hakadza la ahad asyadu uqubatan mimman kadzabil haq lamma ja'ah. Begitu juga tidak ada orang yang lebih berat
hukumannya ketimbang orang yang mendustakan kebenaran. Nah, masyarakat kita ini persoalannya mau dibohongin gitu. Mau menjadi korban pembohongan gitu. Kebohongan publik gitu. Mau ditelen aja. Nah, inilah kebohongan ya. Banyak kita jumpai pada apa? Pertama, politik. Politik kadang-kadang diidentikan dengan kebohongan. Jadi artinya kalau nggak bohong, nggak dapet. Jadi seakan-akan menjadi halal gitu kan. Jadi halal. Yang kedua, kalau mau nikah, bohong kepada calonnya itu. Jadi yang kedua, ketiga, bohong kalau mau ngutang. Janjinya manis, bakal begini, bakal begini, bakal begini. Ya, saya sebut dengan manusia bertopeng malaikat. Manusia bertopeng malaikat apabila satu ada keperluan, yang kedua mau nikah, yang ketiga mau ngutang, yang keempat mau minjem benda. Biasanya ngembaliinnya, minjemnya di tempat pemilik, ngembaliinnya di tempat yang minjem. Itu kita sering tergoda begitu, saudara. Sebagai orang beriman kita harus konsekuen. Minjem di mana, kembaliin di mana. Saya pinjam sebentar. Sebentar itu berapa menit? Berapa jam? Kata sebentar ini kan relatif kan? Nantilah habis Isya. Nah, habis Isya itu jam berapa? Harus konsekuen jam sekian. Nah, itu ya. Jadi hal-hal yang menyangkut kecil tapi nggak kerasa kita sering lakukan. Wa qala Tabari yaqulu ta'ala dzikru wa man azlaum ayyuhan nas mimman ikhtalaqa 'ala Allah kadziban. Kata Imam Tabari, tidak ada orang yang lebih zalim melebihi orang yang mengada-ada dusta, mengatasnamakan Allah. Faqalu idza fa'alu fahisyatan wajadna 'alaiha aba'ana. Kalau mereka melakukan hal yang buruk, mereka mengatasnamakan orang tua. Wong sing bengene mengkonon je. Sing bengene mengkonon. Lah ustaz kita nek mengkonon man. Jadi bertahan pada tradisi tanpa selidik apakah tradisi itu benar apa enggak. Enggak selidik lagi, ditelan aja. Ya, kalau orang kafir alasannya begitu, maka dia tidak pernah masuk Islam. Kalau orang kafir alasannya begitu, orang tua saya begitu, nggak bisa masuk Islam. Kebanyakan orang kafir muslim itu karena nyelidik, meneliti. Ada informasi yang lebih dari satu kan, mana yang benar nih, katanya ini, katanya ini, katanya mana yang benar. Teliti, oh dia dapat kesimpulan. Kalau kita selalu mengikuti orang, ya ngawur. Jangankan sebelum Islam, sudah Islam aja ngikutin orang tuh. Ada yang ke utara, berujung dengan jurang. Gitu, gali mau tekan ning tempat tuh, jurang. Nggak sampai ke tempatnya. Bawa ke sini nggak benar, bawa ke situ nggak benar. Ini butuh perjuangan. Wallahu amarana biha. Allah yang menyuruhnya, padahal bukan. Wallahu la ya'muru bil fahsya. Allah tidak mungkin menyuruh perbuatan-perbuatan yang keji. Au kadzabil haq lamma ja'ahu. Dan mendustakan kebenaran kalau sudah datang. Jadi kalau benar katakan benar, kalau salah katakan salah. Sehingga kita diminta untuk diberi kekuatan dalam bentuk doa. Ya, salah satu doa yang sering dipanjatkan oleh khatib atau orang yang pidato, ustadz-ustadz, Allahumma arinil haqqa haqqa. Ya Allah, perlihatkan yang benar terlihat benar. Warzuqna tiba'ah, beri kemampuan kami mengikutinya. Wa arinil batila batila, dan perlihatkan yang batil kelihatan batil. Warzuqna istinabah, dan beri kami kemampuan untuk menjauhinya. Nah, itu.
Jadi membenarkan yang benar, menyalahkan yang salah, itu perlu kekuatan. Ya. Jangan bohong berjemaah. Ya kan? Polusi. Akibatnya nanti akan seperti siapa itu? Orang NTB itu. Yassin Limpo di penjara karena perbedaan pilihan politik kan. Beliau sendiri ngaku itu kebijakan pemerintah yang dia lakukan. Yassin Limpo itu kan tokoh yang sangat dihormati di NTB kan. Karirnya bagus itu. Ya dia sangat menyesal. Jadi karena pilihan politiknya berbeda, dia ditumbangkan. Ya, sama dengan sekretaris Partai Merah disidangkan. Ya kan? Gara-gara berbeda kan? Nah, kita lanjutkan. Waqala ta'ala fi man yaftara 'alal anbiya. Begitupun Allah berfirman dalam surat 25, surat Al-Furqan ayat 4. Waqala alladzina kafaru, berkata orang-orang kafir, in hadza, tidak ada ini. Maksudnya berita dari Nabi Muhammad, illa ifkun, melainkan berita bohong. Ifkun itu sudah bohong tingkat tinggi. Ya, ifkun itu bohong yang viral. Iftarahu, yang diada-adakan olehnya, wa a'anahu alai qaumun akharun, dan dibantu oleh teman-temannya. Ya, sama dengan tukang obat lah. Tukang obat jualan supaya laku, dia menggandeng teman-temannya. Ya, kita pihak ketiga datang ke situ. Kita nggak tahu, tiba-tiba diperlihatkan di depan kita orang beli banyak, orang beli banyak, ngeborong. Saya beli 10. Oh banyak amat. Ya saya kan 2 hari yang lalu saya beli, manjur ini. Padahal itu temennya. Itu temennya. Wah, woi, maaf, jangan banyak-banyak, ini mau habis itu. Waduh, yang ketiga kita sebagai pendatang, waduh, mau habis lagi. Nanti kalau udah habis naikin harganya, tambah lagi tuh. Ya, kebohongan demi kebohongan itu, padahal temannya sendiri. Saya dulu meneliti soalnya, ini kenapa tukang obat kok bisa laku ya? Gitu. Saya tungguin, gara-gara saya begitu, saya dimaki-maki sih sama uak saya. Jadi saya tungguin dari awal sampai bubar. Tapi dalam rangka meneliti, ini orang tak tandai nih, yang tadi ngeborong. Nggak taunya teman sendiri. Jadi setelah bubar, dia kompromi. Ya uangnya tadi dikembaliin lagi. Oh iya, ini sekongkol berarti. Sandiwara. Kayaknya ini contoh dari bangsa kita ini. Ya, bohong berjemaah. Katakan dia bagus. Ya bagus, bagus, bagus. Nah, suaranya dibeli. Bagus, bagus, bagus. Dikasih kan? Kasih dibeli suaranya. Nah ini, wa a'anahu alai qaumun akharun, dan ditolong oleh kaum yang lain. Jadi dia dapat dukungan untuk berbohong, itu dapat dukungannya, makanya menang. Tuh, dapat dukungan. Sampai kapan kita harus begini? Kebohongan demi kebohongan, kebohongan demi kebohongan. Wa qala Ibnu Katsir yaqulu ta'ala mukhbiran an sakhafati uquli jahala minal kufar fi qaulihim anil Qur'an. Ibnu Katsir mengatakan, ayat ini menyampaikan kepada kita kebodohan orang kafir. Kebodohan mereka adalah dengan mengatakan in hadza ila ifkun. Quran ini tiada lain adalah kumpulan pernyataan dusta. Ya, dusta tingkat tinggi. Tapi memang kalau dipikir-pikir sih manusiawi juga. Contohnya Nabi Muhammad menyatakan semalam Isra. Yo, kalau sekarang ada, saudara diberi kekuatan nggak untuk beriman?
Nabi Muhammad cerita, dulu kan belum ada moda transportasi secepat sekarang. Bisa melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan jarak tempuh yang begitu jauh dalam waktu singkat. Usul orang ngandel lah, ngetuk. Untuk itulah Abu Bakar mendapat gelar Siddiq. Mendapat gelar Siddiq karena beliau ya tetap percaya walaupun disampaikan oleh musuh Nabi Muhammad, Abu Lahab kalau nggak salah, datang pada Rasulullah. Datang kepada Abu Bakar. Temenmu lebih gila lagi katanya. Katanya ngaku semalam melakukan perjalanan. Katakanlah dari sini Surabaya lagi. Ini udah pulang lagi. Terbayang oleh kita, zaman dulu belum ada transportasi, kecuali binatang ya. Onta, paling banter kuda. Terbayang tidak oleh saudara? Belum lagi subuh, dia udah nyampe. Gimana kita bisa percaya? Tuh, apalagi yang lain-lain tentang gaib. Gaib itu kan tidak bisa dibuktikan. Saudara perhatikan saja. Gaib itu tidak bisa dibuktikan, tidak bisa diuji, tidak bisa dialami. Nanti kalau sudah meninggal, malaikat mungkar nakir akan datang. Nggak bisa dibuktikan. Ya kan? Teman-teman kita yang sudah mati, bener tak? Menang baik. Iya, nggak ada yang kasih tahu. Walaupun kita bawain HP, kuotanya kasih, tetap nggak bisa memberi berita. Nah inilah, dalam hal gaib, itu menjadi tantangan besar. Karena itu ditempatkan menjadi ciri pertama orang beriman. Nah, dalam surat Al-Baqarah pertama itu, Alif Lam Mim, Dzalikal kitab la raiba fi. Kitab ini tidak patut diragukan. Hudal lil muttaqin, menjadi guide bagi orang yang muttaqin. Siapa ya Allah muttaqin? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Yang beriman pada yang gaib. Gaib itu tidak bisa diuji, tidak bisa dibuktikan, tidak bisa dialami. Gimana tuh? Surga, di mana kaplingnya? Berbatasan sebelah utara dengan apa? Selatan dengan apa? Timur dengan apa? Barat dengan apa? Ini ujian yang terberat buat kita. Nah, kita lanjutkan. Kemudian wasta'ana ala jam'i biqaumin akharin. Jadi kata tuduhan orang-orang kafir kepada Nabi Muhammad ini adalah kebohongan tingkat tinggi yang disambut oleh pendukung-pendukungnya. Tuh ya. Kemudian dalam surat 33, Suratul Ahzab ayat 58. Walladzina yu'dzunal mu'minin, dan orang-orang yang menyakiti orang mukmin, wal mukminat, dan orang-orang wanita-wanita mukmin, bi ghairi maktasabu, dengan sesuatu yang tidak mereka lakukan. Mereka menyakiti dengan menuduh bohong. Faqadih tamalu, maka mereka telah membawa buhtana, ya, dusta, wa itsman mubina, dan dosa yang nyata. Jadi orang-orang yang membawa berita bohong menyangkut kaum mukminin dan mukminat telah ya membawa dusta yang besar. Dusta dan dosa. Qala Ibnu Katsir mengatakan faqadih tamal buhtan wa itsman mubina wa hadza huwal buhtu al bayyin, yaitu bohong yang nyata. Ayyuhkiya yang kila anil mu'minin wal mu'minat ma lam yaf'alu. Menceritakan atau transfer berita yang tidak ada kenyataannya. Ya, jadi berita hoax ala sabilil aib wa tanaqus lahum, dengan cara mengaib, ya, memojokkan serta mengurangi, menjatuhkan kehormatan. Qala Ibnu Katsir, nah itu jadi ya. Wa qala Tabari qadih tamal butanan bi sambuna yaqulu qadih tamaru zuran wa kizban wa firyatan syani'atan wa buhtan. Ini sudah numpuk. Pokoknya semua bentuk kebohongan. Ya.
Jadi ada kebohongan yang dipoles. Dipoles ya. Sebenarnya dalamnya bobrok tapi di cover dengan baik bungkusnya. Bukan berarti bohong kan? Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam surat Al-Mumtahanah. Surat berapa? 60 ya? Mumtahanah. Apa 66? 60 kalau nggak salah. 60 apa 66? Ayat 12. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, idza ja'akal mu'minatu yubayyi'naka, apabila datang kepadamu wanita-wanita mukmin, yubayyi'naka, berbaiat kepadamu. Apa isi baiatnya? Ala alla yusyrikna billahi syai'a. Pertama, tidak musyrik. Wala yasriqna, tidak mencuri. Wala yaznina, tidak berzina. Wala yaktulna, dan tidak membunuh. Auladahun, anak-anak mereka, tidak bunuh anak. Wala ya'tina. Nah, kita kan bertanya-tanya, apa ya ada sih orang tua bunuh anak? Ada di zaman jahiliyah. Makanya namanya juga jahiliyah, bodoh. Binatang pun ya menyayangi anaknya sendiri. Binatang pun. Coba lihat tuh. Buaya. Ya. Kekuatan mulutnya ini sangat dahsyat. Kalau dia sudah mingkem. Tapi saat ada anaknya, malah anaknya ditaruh di mulut. Ya padahal sekali dia mingkem, mati semua itu anaknya. Kalau dia mau, tapi dia melonggarkan mulutnya untuk melindungi anaknya. Berarti itu kan kasih sayang kan? Lihat binatang-binatang yang lain. Ayam saja. Masih perawan, ayam itu kalau digusah, lari. Tapi jangan tanya ketika dia punya anak. Ditelabung. Anda dikejar, ambil anak itu, dikejar. Padahal tuh dulu waktu gadisnya tuh, ya, si ayam itu, penakut. Gusap itu lari kencang. Tapi jangan tanya ketika dia punya anak. Lagi merawat anaknya, dia ambil tuh. Kalau nggak Anda dikejar, sampai dimanapun. Nah itulah kasih sayang. Kok ya ada orang tua yang membunuh anak. Kita lanjutkan. Wala ya'sina. Wala ya'tina bibuhtan. Dan jangan mendatangkan kebohongan. Yaftarinahu, yang mereka buat-buat. Baina aidihinna wa arjulihinna. Di depan mereka. Jadi yang nyata-nyata mereka bisa kuasai. Tapi mereka berbohong. Wala ya'sinaka. Dan tidak maksiat kepadamu. Fi ma'rufin. Dalam hal yang ma'ruf. Fabayi'hunna. Nah, kalau sudah ada perempuan seperti itu, terimalah baiat mereka. Zaman Rasul ya, mereka sumpah akan loyal kepada umat Islam, kepada Rasul dengan tadi itu, beberapa poin yang mereka katakan. Wastaghfir lahunna, dan istighfarkanlah untuk mereka kepada Allah. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Qala Sa'di, Imam Sa'di mengatakan wala ya'ti nabi buhtanin yaftarina baina aidin wa arjulihin al-iftira 'alal ghair. Artinya berdusta tentang orang lain. Aila yaftarina bi kulli halatin. Artinya berdusta dengan semua perbuatan. Sawa'un ta'alaqat bihinna wa azwaj, baik menyangkut dirinya, menyangkut suaminya atau menyangkut orang lain. Tidak boleh dalam Islam ya, berdusta. Tapi katanya beda kizbun dan iftira. Dusta dalam pengertian kizbun, tingkat rendah, ini masih ada bagusnya. Jadi ada dusta yang dibolehkan. Terutama dalam 3 momen. 1, menyatukan dua pihak yang berseteru. Mendamaikan. Kita jadi juru damai. Si A dan si B bertengkar. Kita cek juru damai. Kata si A nanya kepada kita cek ini. Gimana? Si Anu ngomong tentang saya. Oh,
Anda kata dia sih orang baik. Anda orang baik. Kepada B, dia nanya, gimana tuh si A ngomongin saya? Ya, kata si B nanya kepada C tentang dia. Oh, dia mengatakan senang ketemu dengan Anda. Bahkan dia merencanakan untuk bertemu. Padahal nggak ngomong apa-apa. Kata si juru damai. Maka kedua orang yang berseteru ini jadi wawuan lagi. Gara-gara si juru damai ini. Itu kan bohong. Coba kalau sebaliknya dia ngomong, wow, kamu itu, islah. Makin panas. Yang kedua, bohong dalam perang. Ya, contohnya para prajurit kita didesak oleh musuh, ditanya logistiknya apa-apa, dia berbohong. Bisa mengecilkan, bisa ngebanyakin, itu tergantung mana yang menguntungkan, kan? Nah, itu berbohong, dibolehkin di situ. Yang ketiga, berhadapan dengan istri dalam soal rasa. Contohnya disuguhin makanan. Enak, Mas? Enak. Oh, kenapa nggak nambah, katanya? Padahal wasin. Hah? Ya bisa dijawab dengan yang lain. Wah, rezeki kita nih. Kok maning lah. Jangan pernah mencela makanan yang disuguhkan oleh istri. Sebab bikinnya susah. Anda cuma menikmati aja, angel. Gitu. Jadi kalau sampai dikatakan nggak enak, itu meruntuhkan karya dia. Males dia nantinya. Males lah. Bisa gak lah. Disediani teh orelok diminum, kopi orelok diseruput, lah lantai di segala ya dia males dia. Jangan, kita tetap beri kehormatan. Diminum sih, minum. Gak ada dia buang. Begitu daripada berbohong. Tuh, daripada mengatakan yang sebenarnya. Boleh begitu tuh boleh tapi urusan jangan merembet ke yang lain, semuanya bohong mulu. Ya. Tuh diusahakan sekecil-kecilnya dalam soal rasa. Kita banggakan. Wah, enak. Alhamdulillah enak. Enak. Iya. Jadi makanya istri terhadap saya aja males nanya enak apa enggak. Sebab jawabannya selalu enak dan enak sekali. Nggak pernah nggak enak. Enak. Nggak pernah mengatakan tidak enak. Karena saya tahu itu bikinnya susah. Jangan pernah katakan. Tapi ada orang kebiasaan, yaitu saya dengar dari ibu-ibu, setiap kadang-kadang belum dicicipi, kok nggak enak sih. Jadi udah mulutnya sudah iya, sudah prasangka. Dilihat dari bentuknya kayaknya nggak enak. Enak tuh urusan bukan bentuk. Jadi nggak boleh begitulah, ya. Jadi kita harus mengapresiasi orang lain. Sudah ditraktir, wah nggak enak ini. Tuh. Sama dengan Pak Hilman hajatan. Kalau melihat piring-piring tersisa itu sakit. Gitu. Maksudnya bukan piring yang nyisa. Iya makanannya. Nasinya masih seonggok. Gimana rasanya? Apalagi sampai sampai kelihatan begitu. Ya Allah. Nggak boleh itu. Itu menyakiti. Ya, soal itu nggak enak. Diam. Yang ngambil Anda berkewajiban menghabiskan. Kalau kira-kira tipe Anda makannya sedikit, ambil sedikit, jangan ambil banyak, nisain. Ya memang itu sudah dibayar, memang. Ya, tapi kelihatannya itu tidak elok lah. Tidak bagus begitu, sifat begitu. Habiskan. Wah, enak sekali ini. Boleh bawa itu? Boleh lah. Itu mah kerakusan juga. Ya kan? Jadi yang sedang-sedang saja gitu. Kan yang ngambil Anda bisa ngukur isi perut. Masa Anda yang ngambil, Anda menyisakan. Gimana itu? Ya kalau dalam momen yang kecil di keluarga lah.
Anak kita makan, disain tuh. Oh nggak dihabisin. Kenyang lu kan kamu yang ngambil sendiri, gimana sih? Tuh, ya itu jadi itu. Salah satu bentuk kebohongan. Dalam soal rasa, boleh. Ini kalau kizbun. Tapi kalau iftira, mengada-ada bohong. Jadi kizbun itu pun masih ada yang dibolehkan dalam 3 hal tadi. Dalam perang, mendamaikan, dan soal rasa dalam rumah tangga. Yang kedua, dari hadis. Dari Wa'ilah bin Asqa, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna azamal fira ayyadda'i rajul ila ghairi abihi. Salah satu kebohongan yang paling besar adalah seseorang ngaku punya bapak bukan bapaknya. Salah satu kebohongan yang besar, seseorang ngaku anak dari seseorang yang bukan bapaknya. Jangan mengaku-ngaku punya orang tua dari si A, padahal bukan. Ya jangan, karena itu bukan kemauan kita. Bapak punya bapak, kan bukan kemauan Pak Hilman, punya bapak kan bukan kemauan Pak Hilman. Kalau boleh milih, milih yang ganteng, milih yang kaya, milih yang terkenal, kalau boleh. Ya sudah kita syukuri aja. Kenapa sih Bapak melarat sih, saya jadi ikut melarat ini? Jangan begitulah gitu. Itu sudah takdir ya. Nah itu. Jadi kata Rasulullah, kebohongan yang paling besar adalah seseorang mengaku punya bapak, bukan bapaknya. Jadi kecuali kalau bapak angkat ya, seperti saya, namanya Ahmad Syarif Hidayat, itu Ahmad itu nama Kiai Ahmad. Karena yang mengislamkan saya Ahmad Sofiyullah. Saya taruh di depan nama saya untuk mengenang beliau. Jadi setiap ini saya kenang, beliaulah yang dulu menjembatani saya. Dia merawat saya, dia mengislamkan saya, dia membimbing saya. Saya belajar makhraj juga dari beliau, walaupun dengan marah-marah ya. Catatannya marah-marah, itu pasti ada pahala tersendiri ya. Nah, belakangan saya tahu memang orang kalau sudah ngerti bacaan, lalu dibaca orang lain salah, kesel memang gitu. Memang kesel. Jadi di dunia ini tidak ada bacaan yang dibaca salah selain Quran. Tidak ada bacaan yang dibaca salah bikin kesel kecuali Quran. Kalau orang baca salah bukan Quran nggak sakit. Tapi kalau Quran dibaca salah, dia tahu salah, dengar salah, kesel dia, dongkol. Itulah Al-Quran. Jadi Al-Quran ini membuat cemburu. Kalau ini qaulu fira, jamu firya wal kizbu wal. Nah, ini tentang anu ya. Jadi seseorang mengakui ya punya bapak padahal bukan bapaknya. Dari Aisyah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Aisyah beliau menyatakan Rasulullah pernah bersabda, azamun nas firyatan isnan. Yang orang paling berdusta ada 2 katanya. Syair, pertama penyanyi. Penyanyi suka bohong. Ya. Kata-katanya tidak mencerminkan asli dari sifatnya. Ya. Yajul qabila yang memprovokasi orang, mempengaruhi orang. Biasriha, warajulun intafa min abihi. Dan seseorang yang menafikan bapaknya. Menghilangkan jejak bapaknya. Ya, nggak boleh. Kemudian dari Abi Hurairah, hadis berikutnya, anna Rasulullah SAW qala. Bentar lagi ya. Ini 12, lewat 18 ya. Atadruna mal ghibah? Suatu saat Rasulullah bertanya, tahukah kalian apa ghibah? Ghibah itu apa, tahu nggak? Mau tahu tentang ghibah? Kata Maulana. Qalu Allah wa Rasulu a'lam. Allah dan Rasul yang lebih tahu. Qala, Nabi menjawab, zikruka akhaka bima yakrah. Anda menuturkan tentang seseorang yang dia nggak suka tuturan Anda itu. Anda menyatakan seseorang, nyeritain seseorang, yang cerita itu kalau didengar sama dia nggak suka. Maksudnya ceritanya salah.
Ya, jadi menyatakannya salah, memberitakan seseorang dengan berita yang tidak benar. Tapi kalau benar nggak, bukan ghibah, apalagi memuji kan. Atau kita menceritakan nggak benar untuk menghindarinya. Sebab kalau pemilu, pilkada, nggak mungkin cerita bagus-bagus. Wong namanya mau milih. Bagusnya apa? Kan berarti kan bagus ada jeleknya. Bagusnya apa itu? Anda suruh milih. Kalau nggak diceritain mana bagusnya, mana jeleknya, ya nggak perlu milih. Udah, ini KB mempade. Kalau sudah sama, buat apa dipilih? Kan? Kita memilih, diberi hak untuk memilih. Kalau sudah terpilih, kita harus terikat. Tapi kalau pilihan kita itu tidak menjadi pemenang, dan pemenang itu memimpinnya salah, kita nggak dosa. Bedanya itu aja. Si A dan si B ini ada dua calon. Kita milih A, ternyata yang menang B. B berkuasa, kita harus ikut dia. Ya, tapi kebijakannya memang salah. Karena sudah dugaan kita nggak mungkin bisa dia. Maka kita bebas dari dosanya. Mudah-mudahan begitu. Mudah-mudahan, ya kan? Dari Abu Hurairah, afaraita in kana fi akhi ma aqul, kata sahabat, bagaimana ya Rasulullah kalau memang yang saya nyatakan itu benar, yang saya nyatakan benar, tapi cacat, ya, masalahnya mencacat ini, bukan cerita yang kalau dia dengar senang, bukan. Kalau dia dengar nggak senang, tapi memang benar, dia begitu itu benar. In kana fihi matakul fakot iktabat tahu. Kalau benar pernyataan Anda, tapi nggak suka si orang itu, maka Anda sudah ghibah. Wa in ilam yakun fihi. Tapi kalau yang Anda ceritakan nggak benar, nggak sesuai dengan kenyataan, maka Anda telah bohong. Ya, jadi ghibah itu menceritakan seseorang dengan cerita yang jika didengar oleh yang bersangkutan dia nggak senang. Sahabat bertanya, gimana kalau yang saya ceritain benar, memang dia begitu. Kalau yang kamu ceritakan itu benar, kamu sudah ghibah. Kalau nggak benar, kamu bohong. Gitu. Pada kun mah, pada alane. Kalau Nawawi ya kalau bahat, tapi kalau yang diceritain menggembirakan, memang itu prestasi, no problem. Sebab dia dengar ya memang begitu. Kalaupun dia hadir, ya dia mengiyakan. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu an, kana syahidah Badran. Suatu saat diberitakan oleh Ubadah bin Samit, beliau menyaksikan perang Badar. Wa huwa ahadun nuqaba Lailatul Aqabah. Beliau adalah salah satu nuqaba, orang yang pernah berbaiat pada Rasulullah di malam Aqabah. Anna Rasulullah qala wa haula isabatu min ashabi. Rasulullah berbicara dan dikelilingi oleh teman-temannya, sahabat-sahabatnya. Bayi'uni, kata beliau, berbaiatlah kepadaku, janjilah kepadaku. Alla tusyriku billahi syai'an. Jangan musyrik. Jangan menserikatkan Allah dengan sesuatu pun. Wala tasriqu, dan jangan mencuri. Wala taznu, jangan berzina. Wala taqtulu auladakum, dan jangan membunuh anak-anak kalian. Wala ya'tu nabi buhtanin, dan jangan berdusta. Taftarunahu, yang kalian adakan baina aidikum wa arjulikum, di depan kalian. Wala ta'su fiya ma'rufin, fi ma'rufin. Jangan bermaksiat durhaka kepadaku dalam urusan ma'ruf. Faman waffa minkum fajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memenuhi janji ini, maka pahalanya tersendiri di sisi Allah. Wa man asaba min dzalika syai'an, barang siapa yang kena musibah, ya, maksudnya dia melanggar, fa uqiba fid dunya, maka di dunia akan mendapat akibat. Orang yang berdusta nanti akan disaksikan oleh sejarah. Singkatnya, materi pada pagi ini mengajak kita untuk mengenal bohong. Ada 4 tingkat.
Tingkat pertama kizbun. Tingkat kedua iftira. Tingkat ketiga lebih tinggi adalah buhtan. Tingkat 4 paling tinggi, nomor 1 ya, namanya ifkun. Yang keempat ini harus kita hindari, kecuali bohong yang dibolehkan tadi. 3. 1, Anda dalam kondisi perang. Yang kedua menjadi juru damai. Yang ketiga menjadi suami, mengomentari rasa istrinya. Rasa istrinya. Rasa masakannya, rasa anunya. Gitu. Enak, enak. Dia orang tintekakan, engkau maning. Demikian kajian pagi ini, semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat. Semoga Allah tetap berkenan melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan semoga Allah memudahkan hidup anak-anak kita, memberkahi mereka, dan mentakdirkan mereka menjadi hambanya yang salih dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.